Di sebuah kamar yang sederhana tersimpan banyak cerita. Cerita tentang tawa yang menghangatkan suasana, tentang nasihat yang terkadang diabaikan, tentang aturan yang sering dianggap biasa, dan tentang amanah yang tak selalu mudah dijalankan. Menjadi pengurus kamar bukan hanya soal mengingatkan jadwal piket atau memastikan lampu dipadamkan tepat waktu. Di balik itu ada kesabaran yang diuji, tanggung jawab yang dipikul, dan ketulusan yang seringkali tak terlihat. Malam ini kami mengajak hadirin untuk menyaksikan sekelumit kisah yang mungkin pernah terjadi atau bahkan akan selalu menjadi bagian dari kehidupan santri di pondok pesantren. Maka tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan sebuah kisah sederhana tentang amanah yang luar biasa. Suatu ketika, ada seorang santri yang telah duduk di bangku kelas 3 SMA, yang kini ia berperan sebagai mudabiroh. Ingin tahu kisah si santri ini? Tetap saksikan dalam tayangan Amanah yang Luar Biasa Untukmu. Tuluskan dan ikhlaskanlah untuk mengabdi. Lil aliyah, al-waktu li ta'alu mumtahin, al-an al-waktu li roha. Alhamdulillah, akhirnya beres juga ngajinya. Pokoknya pulang ke ujroh harus langsung tepar. No ganggu. Emang nanti gak akan makan dulu? Gak Vira sudah manggil soalnya. Halo Aka, tungguin halo Aka. Apa Kuntring? Kenapa lari-lari? Gimana kalau jatuh? Ih, dah aluh mah. Manggil anak Kuntring aja. Kan nama bagus. Kinara. Ya kan Kinari, kiri kanan kiri. Kanan kiri, putar Makanya anak panggil kamu Kuntring tuh, kamunya nggak bisa diem. Gak apalah, panggilan kesayangan nih. Emangnya nanti kesini ngapain? Bukannya roha. Iya ya. Mau ngomong apa ya? Lupa ih. Tuh kan alu akama. Kuntringnya sabar dulu. Tarik napas coba. Oh itu aluh. Itu si Tia nangis tahu. Kenapa gak bilang dari tadi? Kenapa emang? Kenapa? Gak tahu aluh. Ngamuk tuh di hujroh. Pusing dah anak mah. Aduh pusingnya kepalaku melihat kelakuan nakalmu. Astagfirullah. Mending anti sekarang ke hujroh. Suasana hujroh masih dipenuhi keramaian. Ada yang sibuk skincarean, beresin hijana, bergibah, makan-makan, bahkan ada juga yang tiktokan. Serta ada pula yang sedang menangis. Seperti santri satu ini. Ya, kenapa lagi sih kamu? Kenapa lagi? Aluh, Tia capek. Tia pengen pulang aluh. Gak bisa Tia, alasannya apa? Kenapa? Harus jelas. Tuh kan, emang dasarnya pilih kasih ya pilih kasih. Udah lalu, intinya mau pulang. Dengar ya Tia, pulang tuh gak segampang yang kamu pikirin. Harus ada alasan yang jelas. Udahlah Tia, udah. Gak usah nangis aja. Atau gak didengerin juga kan? Gak gitu. Lalu, kesel Mujapap Ana digeserin tahu. Nih, jadi gak kering kan bajunya? Sabar. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Aluh, karena juga kerudung abunya hilang di Mujapap. Kan besok dipakai. Gimana dong? Ya udah, pakai yang Aka aja ya. Aka punya 2 kok. Al-waktu lil istidan di sholatil asri ila homsatin daqoi. Tuh, Ilan persiapan. Yuk, sekarang persiapan dulu. Jangan ada yang telat ya. Ayo, cepet. Malam pun tiba. Setelah seharian disibukkan dengan sebagai persiapan, para santri kembali memenuhi majelis ilmu. Suara orang-orang mengaji menggantikan keramaian, menghidupkan malam dengan keberkahan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita belajar, Ustazah akan mengabsen terlebih dahulu. Yang namanya disebut bilang hadirah. Utina Aka, Hadirah. Aul, Hadiroh. Caca, Hadiroh. Kia, Hadiroh. Nisa, Ana hadiroh saja. Rose, Hadiroh Ustazah. terakhir Rusti. Rusti, ada Rusti. Astagfirullah. Baru juga mulai, udah tidur aja. Sok bangun. Sekarang buka kitab Fathul Mu'innya halaman 27. Ana mau Putih Caca untuk membacakan logatan yang kemarin. Ana. Oh my god. Ana Ustazah. Naam, Anti. Bacakan logatan yang kemarin. Faslun ari ieu eta hiji pasal fi mubtilati sholati ari eta martelakeun ngabatalkeun salat. Tabtulu maka batal naon as-sholatu salat. Farduha tegasna farduna salat wa nafluha sareng sunahna salat. La saumun henteu batal salat wa iktikafun sareng iktikaf. Biniyatu qat'uha kalawan megatkeun kana niat. Bentar. Ada yang salah. Kenapa dibacanya biniyatu? Masih ingat gak? Hukumnya setelah huruf jar apa? Coba bacakan dasarnya. Harfa bidomi wansiban fatan wajur kasam zikrullahi abdahu yasur wajib bitaskini wa ghairu madzukin yanubuna wujahahu bani amin. Nah, dalam lapad biniyatu qat'ihah itu, di sana ada huruf ba. Ba di sana itu huruf jar. Fungsi huruf jar itu untuk menjerkan. Tanda jarnya yaitu dengan memakai kasroh. Jadi dibacanya bukan biniyatu atau biniyata, tapi dibacanya itu biniyati. Begitu. Paham semuanya? Itu siapa yang tidur? Rusti Ustazah. Astagfirullah. Ayo bangun. Jangan tidur. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Bangun, tidur lagi. Astagfirullahaladzim. Tidur aja, Rusti. Berdiri kamu. Terangkanlah. Jangan ditiru ya, karena kantuk adalah ujian bagi para pencari ilmu. Namun, ilmu tidak akan datang kepada mereka yang bermalas-malasan. Kenapa? Karena jangan pernah tidur di kelas. Jangan pula malas-malasan belajar. Perhatikanlah ustaz-ustazmu yang telah ikhlas mengajarkan ilmunya. menuntut ilmu itu bukanlah perkara yang mudah. Terkadang rasa lelah datang menghampiri, kantuk menyerang tanpa permisi, dan semangat mulai menurun. Namun, seorang penuntut ilmu harus mampu melawannya. Sebagaimana sahabat dan ulama salaf pernah berkata bahwa satu majelis ilmu yang dihadapi dengan sungguh-sungguh lebih baik daripada berjam-jam waktu yang terbuang tanpa manfaat. Begitu anak-anak. Mungkin itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bubar. Ana duluan ya. Ngantuk soalnya. Ayo Kak ke hujroh. Kenapa Kak? Ada masalah? Ayo cerita. Cerita tuh Kak. Masa kita suka cerita ke Anti, terus sekarang Anti lagi sedih gak mau cerita gitu ke kita? Tentang Ado Kak. Udahlah, Ado gitu mah basmi aja. Ya boykot, keluarin aja dari hujroh. Sekalian tuh sama hijanahnya. Ado Ana juga kadang mah nyebelin, tapi baik sih kalau lagi nurut. Tapi Kak, yang harus Anti tahu, kita jadi muda biroh itu cuma sekali. Sama sih, Ana juga adonya kadang nyebelin banget, bikin kita bad mood. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga muda biroh. Ya harus sabar aja sih kalau dari Ana mah. Malam semakin larut, para santri telah kembali ke kamarnya masing-masing. Namun, suasana belum juga tenang. Canda tawa masih terdengar di setiap sudut kamar, seperti kamar 12 ini. Halo guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama kita Bella and Belly 2B.
Oke guys, sekarang kita mau ngajak teman-teman sekalian buat TikTokan. Are you ready guys? Ready! 1, 2, 3, go! Tapi ada yang kau tahu, sungguh aku sangat rindu, dan biarkanlah angin sampaikan rindu. Ada alu boy, ada alu, ada alu. Ada alu. Apa alu? Mau gabung? Ayo yuk gabung yuk. Ngapain ya? Udah jam berapa ini? Kenapa belum tidur? OTW Alu, ini lagi pendinginan sebelum tidur. Ih, Alu juga pulangnya malam. Keesokan harinya adalah hari libur, jadi semua santri bebas melakukan kegiatan apapun. Siapa yang punya kerudung abu 2? Bela-bela, sini dulu coba. Itu kan coba si Suci ngumpetin himarnya, padahal dia punya himar abu 2 tahu. Ana ada 2 sih, tapi satunya di Mujapab. Apa tuh yang diumpetin? Apa sih? Gak ada apa-apa juga. Udahlah, sana pergi, jangan ganggu. Alah, Ana juga tahu atuh Suci. Pasti Bella ngomong siapa yang punya himar 2. Nanti langsung ngumpetin kan tuh himar. Lo kira kita buta apa, ha? Sok Suci. Parah banget sih. Orang pelit nanti kuburannya sempit loh. Hayolah, dasar pelit. Kalau kata Ustazah, orang yang pelit itu pasti sedikit temennya. Emang sih, siapa coba yang mau temenan sama orang pelit kayak gitu? Kalau ada juga jadinya bakal sengsara kali. Apa sih kalian? Siapa juga yang pelit? Orang anak ini cuma punya 1 buat besok lagi. Wih, ngerasa tersindir ya, Mbak. Lagian kalau punya 1 terus itu apa yang digantung di pintu hijana, ha? Jorok, kos kaki, ha? Itu mah cuman apa? Cuman bohongnya. Ketahuan. Kenapa ya? Kenapa? Kok ribut-ribut gini? Itu halus sih Suci, tapi kayak Suci nyamannya. Pelit banget sih dia, sumpah. Ya Alu, masa Ana mau minjem himarnya langsung diumpetin barangnya. Ih, pelit banget sumpah, kelihatan tuh pelitnya teh. Udah yuk, mending kita tandip dulu. Udah tandip, baru kita selesain awal masalahnya apa. Ya, Aka keluar dulu ya. Tadi Aka dipanggil Ustazah dulu. Kakak sini. Mama kamu dari tadi telepon aja, tapi Ustazah gak sempat buat ngangkat teleponnya. Coba telepon balik aja sama kamu, siapa tahu penting. Assalamualaikum, Mah. Kamu minggu lalu minta TF. Emang uang kemarin udah habis? Kata uminya Nisa kamu gak jajan-jajan. Masa udah habis lagi sih, Kak? Udah mah kamu cerita ke orang lain. Maksudnya gimana? Mau malu-maluin mami? Hah? Enggak, Mah. Teteh cuma ditawarin jajan aja sama Umi Nisa. Tapi Teteh tolak kok. Kalau soal cerita yang Teteh gak jajan-jajan, Teteh gak bilang ke siapa-siapa. Bohong kamu mah ya. Bener, Mah. Teteh lebih milih gak jajan aja daripada minta ke temen. Emang uang bulanan yang mama kasih gak cukup, hah? Maaf, Mah. Kalau buat sebulan 150.000 gak bisa. Karena Teteh di sini bukan cuman jajan aja, ada juga keperluan-keperluan lainnya. Ya udah sih, Teh. Apa susahnya sih kamu hemat? Nih ya, Mama tuh pusing ngurusin adik-adik kamu di rumah. Udah masih papa jarang pulang. Stres, mama jujur teh. Dah ya dengerin. Sekarang mah minta uangnya ke si papa. Jangan hubungin mama. Sepulangnya Aka dari kumpulan Menadoma dan setelah mendapat telepon dari mamanya, dia kembali ke hujro dalam keadaan sedih. Tetapi di hujronya... Aduh, baju olahraga anak hilang di lemari. Lihat nggak ada. Kemana ya lu? Lupa naro, Ga. Coba cek dulu. Nggak lu. Di sini dah. Pasti ada yang nyuri ini mah. Siapa sih yang dari tadi di hujro? Si Tia ya? Pasti Tia dah ini mah yang pelakunya. Dih, apaan banget sih Anti? Jangan nuduh-nuduh sembarangan lah. Emang ada buktinya, ha? Orang dari tadi Anti yang di sini semuanya mah sholat, pergi ke masjid. Anti doang yang haid. Ya otomatis kan gak ada orang lagi di sini ya. Pastilah Anti pelakunya. Jangan mentang-mentang Anda dari tadi di sini ya. Terus bisa-bisanya kamu nuduh-nuduh kayak gitu. Jangan seujon lah. Apa coba alasan Anti bisa yakin kalau Ana yang nyuri?
Nanti kan gak suka ke anak, jadi ngambil baju olahraga anak. Biar nanti eskul anak gak punya baju, biar apa? Biar gak malu-maluin anak, ah? Murahan banget. Buat apa coba anak ngambil baju lusuh itu? Orang anak banyak, Bos. Baju lusuh katanya, kurang ajar banget. Udah. Ngebelain si Cot mulu. Kapan anaknya coba? Udah anak mau pergi aja. Anak udah muak banget di sini. Pengajian pun telah tiba. Para orang tua bertemu dengan anaknya. Kok dress code kita sama sih, Jeng? Barang antik nih berkelas. Jeng, Mama Suci bukan? Mama Tia ya? Iya, anak kita kan sehujroh. Siapa sih muda birohnya? Itu loh yang pakai kacamata. Kenapa anaknya Jeng? Ada masalah juga ya? Loh, Suci juga ada masalah sama muda birohnya? Enggak sih, tapi anak saya di ujungnya katanya dibully sama temennya. Tapi muda bironya malah diem wae. Jika nu teu boga tanggung jawab menikah pisan, da. Kalau anak saya sih sama muda birohnya, katanya si dia mah bersikap gak adil ke anak saya. Masa anak saya dituduh nyuri? Kan aneh-aneh aja itu muda birohnya. Wah iya Jeng, para pisan itu mah geus teu wajar. Iya, makanya saya kesini teh mau ngelabrak dia. Muda birohnya sama saya dilabrak nih. Heula hayu, urang nyamperkeun muda birohna. Mikir, kira aku muda biroh teh gitu? Oh, kamu muda birohnya anak saya? Ibu-ibu sehat? Ini orang tuanya Suci sama Tia ya? Jangan so polos lah. Saya udah tahu kelakuan kamu gimana. Emang anak ngelakuin kesalahan apa ya, Bu? Nih, Neng, jadi muda biro teh jangan suka pilih kasih ke anak-anak tuh, kesian. Dan enggak juga anak-anak tuh butuh kasih sayang dari kamu teh. Maaf ya ibu-ibu, mungkin Ana belum bisa jadi contoh yang baik buat anak-anak. Cuman Ana juga selalu belajar, semoga bisa jadi contoh yang baik buat mereka. Sekali lagi Ana minta maaf ya Bu. Ketika Akak hendak pergi ke hujrohnya, dikarenakan dia bingung dan sedih dengan banyaknya kesalahpahaman yang baru saja terjadi. Tiba-tiba ada yang memanggilnya dan langkah pun terhenti. Kakak. Loh, Mama, kok kesini? Kenapa? Gak suka? Bukan gitu, Ayo ikut mama pulang sekarang. gak bisa Mah. Kenapa sih kak? Kita banget di sini. Ada banyak yang mama perlu obrolin dan kamu harus pulang. Ya kenapa? Kakak gak bisa pulang Mah. Ada banyak yang harus diurusin. Dan gak mungkin juga kakak ninggalin hujroh gitu aja. Ngeyel banget jadi anak. Dengar ya, mama udah gak bisa mertahanin keluarga kita. Mama capek berjuang banting tulang sendiri. Kamu di sini enak-enak gak tahu apa-apa. Pokoknya mama sama papa mau cerai dan kamu gak ada hak buat setuju atau gak setuju. Kalau emang kamu keberatan, ya udah ikut aja adik-adik kamu sama papa kamu. Mama gak mau urus kalian. Habisnya dari dulu mama capek ngurusin kalian semua sendiri. Papa kalian ngerantau dan jarang pulang. Mana tahu susahnya jadi mama. Kamu anak paling gede, bukannya mikir orang tua susahnya kayak gimana. Tuh urusin adik-adik kamu sesusah apa mereka diatur. Bukan bisanya teh, maaf TF, mah kakak mau beli kebutuhan. Emang cari uang segampang metik daun, hah? Kakak, lihat sini, lihat mama. Mama nyesel masukin kamu ke pesantren. Kamu belum dewasa kayak yang mama harapin. Mama stop. Mama cukup. Mama tahu. Kakak gak pernah minta buat ke pondok. Bukannya mama yang bilang sendiri. Lebih baik kakak gak ada di rumah kan? Mama lebih gampang ngurus adik-adiknya kan? Terus kenapa?
Terus kenapa sekarang mama bilang kakak malah enak-enakan di sini? Emang kakak nggak tahu mama susah apa di rumah. Tapi kakak juga mau didengerin. Kakak juga mau didengar tentang perjalanan kakak di sini. Kakak butuh mama. Kakak butuh semangat adik-adik. Tapi kakak nggak pernah maksa mama selalu ada buat kakak di sini. Dari dulu, Ma. Dari dulu. Mama selalu gak akur sama papa kan? Mama juga acuh sama kita. Cuman kenapa, Ma? Kenapa? Kita tuh dianggap beban paling berat banget di rumah, Ma. Padahal kita anak-anak mama kan? Kalau tahu kita bakal kayak gini, lebih baik kita gak ada, Ma. Kita gak mau jadi beban buat mama sama papa. Udah mau kakak denger cerita adik-adik, papa ngerantau, mama jalan di rumah. Terus mereka sama siapa, Ma? Sama siapa? Kakak bingung, Ma. Kakak beruntung di sini. Di sini kakak belajar dewasa, belajar jadi pengurus yang baik, tahu arti tanggung jawab. Dan yang paling utama, kakak juga ngerti tentang ilmu agama di sini. Kakak mohon, Ma, kakak mohon. Mama tetap jadi mama kita. Kakak gak mau mama sama papa sampai pisah. Kesian adik-adik, Ma. Buat sekarang, makasih udah masukin kakak ke sini. Semoga kakak bisa jadi anak kebanggaan mama ya, yang mama harapin. Maafin kakak, Ma. Mungkin kakak gak kayak anak orang yang bisa ngebanggain orang tuanya. Di sini kita satu atap satu jendela, suka dan duka kita lalui bersama-sama. Genggam tanganku kawan, janganlah kau lepaskan, ingat selalu kawan. Kami dari kelas 6 Ahwat mengucapkan Barakallahu fi umrik mahadina. Semoga di milad ke-12 tahun ini Al-Jumhuriyah semakin sukses dan semakin jaya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.